Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 dari kelas XA Pendidikan Ekonomi Non-Reguler. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anissa Fajarwati dengan NPM 202314500016 dengan teman saya Zulfikar Paswara dengan NPM 202314500020. Dengan saya Wanda Putri Ayudia dengan nomor NPM 202314500063. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi ekonomi internasional dengan pokok pembahasan perdagangan internasional. Poin yang akan kami jelaskan adalah pengertian perdagangan internasional, tujuan perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, kerugian dari perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, dampak negatif dan positif dari perdagangan internasional, dan juga faktor penggerak dari perdagangan internasional, faktor penghambat dari perdagangan internasional, dan juga teori-teori tentang perdagangan internasional. Yuk kita simak! Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional sendiri dapat diartikan sebagai kerjasama atau kesepakatan ekonomi antara penduduk negara satu dengan negara lainnya. Menurut salah satu ahli, yaitu Wahono Dipayana, perdagangan internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional sendiri dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Adapun tujuan lain dari perdagangan internasional adalah 1. Menaikkan devisa negara. 2. Membantu pertumbuhan ekonomi. 3. Mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. 4. Eksistensi tenaga kerja. 5. Memenuhi kebutuhan di negara lain. 6. Mempengaruhi keuntungan internal serta eksternal. 7. Memperluas pasar. 8. Transfer teknologi modern. Ada pula manfaat-manfaat dari perdagangan internasional. 1. Membentuk hubungan persahabatan antar negara. 2. Dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. 3. Dapat meningkatkan kemakmuran negara. 4. Dapat mengurangi pengangguran. 5. Mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. 6. Dapat menstabilkan harga. Kebijakan perdagangan internasional. Ada 8 kebijakan perdagangan internasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. 2. Subsidi ekspor. Subsidi ekspor merupakan pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. 3. Pembatasan impor. Pembatasan impor merupakan pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperoleh untuk diimpor. 4. Pengekangan ekspor secara sukarela merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. 5. Persyaratan kandungan lokal. Persyaratan kandungan lokal merupakan aturan mengenai bagian tertentu dari unit fisik. 6. Subsidi kredit ekspor, yaitu wujudnya berupa pinjaman yang subsidi kepada pembeli. 7. Pengendalian pemerintah. 8. Hambatan birokrasi merupakan salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi impor. Dampak positif dan dampak negatif dari perdagangan internasional. 1. Dampak positif. Terdapat stabilitas ekonomi nasional dan juga mendorong pertumbuhan teknologi suatu negara dan meningkatkan devisa serta memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta mempererat hubungan kerjasama antar negara.
Terdapat juga dampak negatif, yaitu harga barang produksi dalam negeri menurun karena banyaknya barang impor dan menjadi bergantung kepada negara lain. Ancaman ekonomi negara menjadi semakin rendah apabila tidak mampu bersaing di pasar bebas. Adapun kerugian dari perdagangan internasional itu dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Keempat, terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. Dan yang terakhir, persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil menjadi gulung tikar. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang faktor penggerak dari perdagangan internasional yang dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Yang ketiga, terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Yang keempat, warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Yang kelima, adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang keenam, adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Serta yang ketujuh, yaitu memperluas pasar. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Nilai tukar yang berbeda. 2. Kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional merupakan kebijakan pembatasan impor yang menjadi penghambat masuknya produk impor ke dalam negeri. 3. Kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ekspor dan impor menjadi peran penting dalam terjadinya perdagangan internasional. Namun, kegiatan ini harus melewati bea impor dan bea ekspor pada suatu negara, sehingga kegiatan ekspor dan impor membutuhkan waktu yang lama. 4. Terjadinya konflik pada suatu negara. 5. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan proses produksi yang maksimal. 6. Organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Pada saat ini, organisasi ekonomi regional sudah banyak berkembang. Namun, perkembangan ini menjadi hambatan dalam proses terjadinya perdagangan internasional karena hanya negara anggota dari organisasi tersebut yang diberi akses untuk melakukan perdagangan internasional. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang teori-teori dari perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional memiliki tujuan, yaitu 1. Menjelaskan manfaat dari perdagangan atau bisa disebut gains from trade, dan juga ada pola perdagangan yaitu pattern of trade, dan juga dampak dari intervensi kebijakan perdagangan yang kita sebut trade policy. Teori perdagangan internasional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Teori klasik, 2. Teori modern, 3. Teori alternatif. Dan kami akan membahas yang pertama, yaitu teori klasik. Teori klasik adalah pola perdagangan yang ditentukan oleh keunggulan faktor produksi dari masing-masing negara yang berdagang. Bisa saling menguntungkan antar negara tergantung dari faktor produksinya. Asumsi secara sederhana ialah terdapat dua negara yang berdagang dengan barter, ada juga hanya menggunakan satu faktor produksi saja atau tenaga kerja, dan kualitas barang yang dihasilkan kedua negara sama, dan juga tidak ada biaya transportasi atau transaksi lainnya. Teori klasik dibagi menjadi 2, yaitu 1. Keunggulan mutlak atau keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. 2. Keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Di sini saya akan membahas keunggulan mutlak atau keunggulan absolut dari Adam Smith. Di sini saya akan membahas tentang keunggulan absolut atau keunggulan mutlak yang berisikan setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda sehingga kemampuan produksi barang dan jasa juga berbeda. Tapi menurut Adam Smith, perdagangan antar dua negara dapat terjadi jika satu negara dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan faktor produksi yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel mengenai keunggulan absolut. Bisa dilihat dari tabel berikut tanpa spesialisasi.
Penduduk Indonesia dan Amerika saling membutuhkan gandum dan beras. Tanpa perdagangan, kedua negara tersebut memproduksi gandum dan beras dengan membagi jam tenaga kerja yang sama rata. Kedua negara tersebut memiliki iklim yang berbeda. Dengan jam kerja yang sama, Indonesia mampu menghasilkan beras lebih banyak daripada Amerika. Sementara Amerika mampu menghasilkan gandum lebih banyak daripada Indonesia. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut yaitu sudah menggunakan keunggulan absolut dengan spesialisasi. Bisa kita lihat dengan adanya perdagangan, Indonesia melakukan spesialisasi dengan menggunakan seluruh tenaga kerjanya untuk memproduksi beras. Amerika melakukan spesialisasi dengan fokus pada produksi gandum. Sebagai akibatnya, jumlah barang dan jasa total yang dihasilkan kedua negara tersebut lebih besar. Sebagai akibatnya, jumlah barang dan jasa total yang dihasilkan kedua negara tersebut lebih besar. Akibat berdagang dengan spesialisasi dinamakan dengan gains from trade. Indonesia fokus menjual beras dan Amerika fokus dengan menjual gandum disebut pattern of trade atau yang disebut pola perdagangan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keunggulan komparatif dari David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan. Menurut David Ricardo, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat melakukan kontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dihasilkan di negara tersebut. Selain itu, keunggulan komparatif akan muncul ketika negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain yang disebut juga sebagai opportunity cost. Opportunity cost sendiri ialah manfaat yang hilang atas memilih suatu alternatif keputusan. Pada contoh keunggulan komparatif, Brazil menghasilkan tebu sebanyak 100 buah, sedangkan Indonesia menghasilkan 125 buah. Brazil juga menghasilkan 200 buah kakao, sedangkan Indonesia menghasilkan 500 buah kakao. Penduduk Brazil dan Indonesia saling membutuhkan tebu dan kakao. Tanpa perdagangan kedua negara tersebut memproduksi tebu dan kakao dengan membagi jam tenaga kerja yang sama. Kedua negara tersebut juga memiliki iklim yang sama, tetapi Indonesia memiliki faktor produksi lebih banyak. Jika menurut Adam Smith, Indonesia memiliki keunggulan absolut baik untuk komoditas tebu maupun kakao. Jika dihitung biayanya, Brazil mengorbankan produksi kakao lebih sedikit untuk menambahkan 1 unit produksi tebu relatif dibandingkan Indonesia. Sehingga Brazil memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas tebu. Sebaliknya, Indonesia mengorbankan produksi tebu lebih sedikit untuk menambahkan 1 unit kakao relatif dibandingkan Brazil. Hasil biaya rendah produksi dari perhitungan itulah yang disebut dengan opportunity cost. Teori modern 1. Teori Hexer dan Ohlins atau teori HO. Teori yang menjelaskan bahwa sebuah negara akan melakukan sebuah perdagangan internasional dengan negara lain yang memiliki perbedaan produktivitas, tenaga kerja, dan sumber daya sebagai penentu perdagangan. Dikarenakan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang dipengaruhi oleh lebihnya dan intensitas faktor produksi suatu negara, sehingga dalam teori disebut proporsi faktor produksi. Berikut analisis dari teori Hexer dan Ohlins. Harga atau biaya produksi ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Comparative advantage dari produk yang dimiliki negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi produksi yang dimilikinya. Setiap negara akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang karena negara ini memiliki faktor produksi yang melimpah serta biaya yang murah untuk memproduksinya. Sebaliknya, negara yang tidak memiliki faktor produksi yang melimpah dan biaya yang mahal untuk memproduksi barang tersebut, maka negara tersebut akan mengambil keputusan untuk mengimpor barang. Kelemahan teori HO ini adalah
di mana ketika ada negara yang memiliki faktor produksi sama, dan maka harga barang yang diproduksi akan relatif sama, sehingga perdagangan internasional tidak dapat terjadi. 2. Teori over curve atau reciprocal demands, OC atau RD. Menurut Marshall dan Edgar Ward, mereka menggambarkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan barang dengan barang lainnya. Kelebihan dari over curve ialah setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional yang dilakukan. Dua faktor persaingan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sumber daya teknologi. Pada akhirnya, hal ini menentukan comparative advantage dan pola perdagangan trade pattern dari sebuah negara. 3. Teori paradoks Leontief, Wesley Leontief. Menurut Leontief, bahwa ekspor justru terdiri atas barang-barang padat karya, labor intensif, dan impor terdiri atas barang-barang padat modal, capital intensif. Teori paradoks Leontief dapat terjadi karena 4 sebab utama, yaitu intensitas faktor produksi yang berkebalikan, tarif dan non-tarif barrier, perbedaan dalam skill dan human capital, perbedaan antara faktor sumber daya alat. Kelebihan teori ini adalah jika negara memiliki banyak tenaga kerja, maka ekspornya akan lebih banyak. Sebaliknya, jika negara kurang memiliki tenaga kerja, maka ekspornya akan lebih sedikit. Teori alternatif: 1. Keterampilan, 2. Skala ekonomi, 3. Kemajuan teknologi, 4. produk sikel. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.